Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya, Bang J. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung? Alhamdulillah. Kali ini kami kedatangan tamu, ada Mbak Farah dan Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, Alhamdulillah. Sepertinya Mbak Farah dan Mbak Intan ini mau bertanya langsung deh kepada guru kita, benar ya Mbak ya? Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau kita kan wanita kan nggak semuanya itu single nih Pak Ustadz, mungkin kita udah punya anak. Nah kalau mau ta'aruf lagi itu kita harus izin sama anak nggak sih? Terus kan mungkin kalau anaknya sudah balik itu kan bisa diajak diskusi, tapi kalau masih kecil, masih balita gitu, terus misalnya calonnya itu juga udah punya anak nih, itu kita sama calon si anaknya si calon itu kita harus gimana? Harus apa pura-pura baik atau mencari perhatian gitu? Kayak gitu gimana? Ya caranya paling tidak baik-baik dulu sama Haji J ini. Itu kan belajar, namanya belajar. Bercanda ini Pak, bercanda. Biar gak kaget. Waduh ya harus belajar. Jadi gini, sebenarnya dalam pernikahan, dalam rukun nikah itu kan minta izin kepada anak ndak ada. Jadi kalau mau izin biasa, anak setuju nggak setuju nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma bagi si anak tidak boleh dia melarang orang tuanya untuk menikah, tidak boleh dia melarang. Cuma kalau anaknya masih kecil kan susah juga kan gitu ya. Ya dicoba aja caranya gimana untuk meredam agar anak tidak terlalu cemburu ya, itu kan harus ada cara ya. Baik-baikin anak lah, ajak jalan. Iya, ajak jalan, ketemu sama siapa. Kan gitu ya. Mungkin Pak Tung ada cara lain. Ajak shopping lah. Kalau kamu mau baik-baikin anaknya itu gimana caranya tuh? Waduh, gimana caranya ya? Belum pernah nih Pak. Lupa dadaan tuh ini. Belum pernah dilakoni. Jangan bilang belum pernah dilakoni. Itu jadi sumpah loh nanti loh. Mending diem aja. Ditanyain. Jadi sebenarnya ya gimana caranya lah ya, tanya sama temen atau gimana ya, gimana ada proses biar kenal, biar nanti kan pura-pura ya kesannya belum kenal, tapi nanti anak kan lambat laun kan mulai tahu, tapi nggak tahu kalau itu sebenarnya deket sama kamu, mama. Jadi ini untuk anak kamu loh ya. Jadi deket biar ini biasa aja kayak orang, kayak temen biasa. Jangan perlihatkan dekat karena anak bisa cemburu biasanya seperti itu. Kecuali kalau anaknya gede, Besar. anaknya besar ya. Kayak mamanya ayahnya tuh mau nikah lagi, ya, tuh nggak ada masalah. Ya kalau bisa tuh nyariin. Nah, lebih baik lagi nyariin yang tuh kenal. Kenal Supaya apa tuh? itu kan gitu. Supaya gimana tuh harus kenal? Kan kamu ngerti kalau Jadi orang ini gampang baik gitu ya. apa? Oh, iya. Baik sama kamu atau baik sama orang lain? Nah, emangnya Mbak Farah udah ada calon yang seperti itu gitu? Kok malah kamu yang tanya? Betul, tadi nanya itu kan dengerin serius nih. Iya benar ya. Iya, kan saya belum selesai jawab ya. Kalau kamu ngebut lah ya itu tadi loh. Iya. Saya nyalip Pak JJ nih. Jadi kalau itu diperkenalkan tapi jangan dengan mamanya Pak Farah itu sudah kenal dengan laki-laki, jangan kelihatan dekat. Biar anak itu kelihatan nyaman dulu. Ya main aja, bilang main terus ya main aja siapa gitu. Tapi pura-pura aja. Pokoknya jangan kelihatan bahwa itu dekat sama Mbak Farah, biar menjaga tidak cemburu. Nanti kalau dia sudah mulai kenal akrab, biarlah itu yang berlanjut. Istilahnya mau dilamar ya monggo silahkan. Kalau memang sudah seret. Tapi intinya harus baik dulu, kemudian diperbaiki perilaku, kemudian dengan orang tua harus mulai memahami
berbakti dan sebagainya seperti itu. Karena untuk menjadi anaknya Mbak Farah mengenal laki-laki yang sebenarnya mau jadi ayah sambungnya itu kan tetap untuk anak kecil agak sulit, kecuali kecil sekali. Kalau tanggung mempunyai SMP atau SMA itu kan agak sulit ya, insya Allah agak sulit, jadi emang harus butuh. Enggak apa-apa, itu kan ujian, jadi ya tidak ada persoalan. Maksudnya ujian hadapi dengan baik, jangan walaupun memangnya dari pernikahan itu rukun nikahnya itu nggak ada izin sama anak terus tabrak aja ya, janganlah seperti itu ya. Kita menggunakan adab yang baik walaupun anak itu tidak masuk ke dalam rukun nikahnya itu, tetapi kita hormati. Nah, pada saat kita itu hormat kepada anak, di titik itulah menjadi amal soleh Mbak Farah. Insya Allah itu akan menjadi catatan di hadapan Allah Ta'ala yang baik ya. Nah, kemudian kalau momennya si yang dikenal Mbak Farah itu duda punya anak, ya bukan terus sok baik ya, enggak, ya memang harus mengakrabkan. Walaupun dia nggak bisa ya santai kan, nggak harus keburu seminggu ini dia harus takluk kan, nggak seperti itu. Itu gayanya tung itu, saya harus bisa menaklukkan ya, janganlah, kan kita bukan superhero ya, nggak bisa ya. Insya Allah seperti itu. Jadi tetap coba dekati, tapi tidak dengan keburu-buru, tidak harus saya harus bisa, enggak. Serahkan aja sama Allah Ta'ala agar semua yang dikerjakan Mbak Farah itu dimudahkan oleh Allah. Cara mudahkan kita tidak tahu. Saya pun mengajarkan berdoa agar dimudahkan segala urusan dunia akhirat. Kaitan mudahnya gimana? Enggak ngerti, itu hanya Allah aja. Tapi kalau memang iman kita insya Allah bagus, baik, kuat, amal soleh kita itu di hadapan Allah Ta'ala cukup lumayan baik, besar mamanya, ya insya Allah kemudahan itu pasti akan diberikan insya Allah. Karena memang satu, kita harus husnudzon pada Allah Ta'ala, harus husnudzon. Nah, kalau ada kekurangan-kekurangan itu ya kita aja, insya Allah seperti itu. Paham ya? Ya, oke. Kamu mau tanya apa tuh sekarang? Silahkan. Saya aja yang nanya deh, Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kan dijelaskan ke Mbak Intan tentang berbuat baik, orang tua dan lain-lain, kemudian menyedikitkan tidur di waktu malam dengan taklim dan lain-lain, kemudian mohon ampun di penghujung malam dengan sholat tahajud, ya kan? Itu kan perlu proses, Ustaz. Lama dan dekat cepatnya itu kan kita nggak tahu. Kemudian lagi Mbak Farah udah ada yang dituju. Nah, kalau sudah ada orang yang dituju, supaya cepet kita dekat dia karena udah serak nih Ustaz. Tapi yang si laki ini belum dekat karena belum ta'aruf gitu loh. Doa apa yang harus dipanjatkan Ustaz supaya bisa cepet gitu loh Ustaz? Cara berdoanya gimana Ustaz? Yang mempercepat proses itu sama seperti seseorang mau mati. Dilambatin, nah dilambatin nggak bisa, dicepetin juga nggak bisa. Jadi kalau ada orang bilang ini caranya mempercepat dapat jodoh, itu bohong. Kalau saya bilang bohong, berarti dia dekat dengan Allah. Gitu. Jadi cepat atau lambatnya saya nggak tahu, tetapi mohon aja dimudahkan segala urusan dalam mendapatkan jodoh yang seiman, laki-laki jelas kan, nggak mungkin Mbak Farah itu dapatnya jodoh perempuan. Kalau disebutkan nama orang itu gitu ya Ustaz? Yo, dia nggak bisa lah. Emang itu jodohnya. Jadi kalau cepat itu ya, nggak bisa sih. Jadi kalau ada orang atau ustadz atau kiai bisa, itu bohong sebenarnya. Kalau bisa dia dulu. Karena umpamanya kalaupun bisa, itu bukan dari doanya, itu dari Allah. Kalau saya tetap dari Allah Ta'ala, nggak bisa kita bilang itu dari orang. Wong sing yang jelas itu jelas, masabaka min hasanatin faminallah, itu jelas. Apa saja nikmat yang kau terima
itu dari sisi Allah. Jadi nikmat itu mendapatkan jodoh itu Allah, bukan karena doa orang itu. Belum tentu, kita nggak tahu. Doanya udah ada nafsu di situ ya. Nah iya, kalau kan orang kan nggak ngerti bahwa dalam umumnya ditanya ini Mbak Farah sama Mbak Intan, kalau dalam mencari jodoh pasti ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, nggak cari jodoh lah gimana? Kan gitu. Jadi insya Allah seperti itu ya. Jadi tetap ada pendekatan yang baik. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau wanita itu tetap lebih baik menikah atau tidak menikah? Ya jangan bilang lebih baik menikah atau tidak menikah. Ya saya kan bukan Tuhan, saya hanya manusia. Jadi takdirnya Mbak Farah, takdirnya Mbak Intan, saya nggak ngerti ke depannya. Kalau tanya lebih baik menikah apa enggak, dia nggak ngerti. Kalau di hadapan Allah gitu, apakah wanita yang menikah lebih baik, Pak? Ini saya balik sekarang. Mbak Farah, Mbak Intan pengen punya uang, mau ikhtiar apa enggak? Mau ikhtiar apa enggak? Ya. Udah, ikhtiar ya? Ya. Dapat uangnya keinginan Mbak Intan atau dapat uangnya ikhlas karena Allah? Saya tanya sekarang. Kan bingung jawabnya? Ayo, coba. Ayo. Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-duanya keinginan saya sama Allah kegabung itu ya nggak bisa. Maksud saya adalah ikhtiar itu boleh. Paham? Persoalan Allah menitipkan rezeki tiap bulan itu terserah siapa? Terserah Allah. Kalau Mbak Intan, Mbak Farah atau Mbak Intan itu kerja di instansi kan ada nominal. Ya. Paham? Kalau yang swasta, yang dia kerja sendiri, ada nominal baku nggak? Nah, enggak. Tapi dia harus ikhtiar nggak? Harus. Persoalan kadang-kadang dia rugi, tahu nggak dia rugi? Nggak tahu. Taunya kok aku rugi ya, kan gitu. Sama. Ikhtiar belum tapi tanya, baiknya nikah apa enggak? Lu ikhtiar aja belum, tadi kan pengennya dapat kok jadi begini kan gitu ya. Maksud saya itu adalah ikhtiar boleh, silahkan. Persoalan nanti hasilnya bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau misalnya memutuskan nggak ada nih Pak Ustadz, di media sosial banyak nih, kayak misalnya dia trauma akan menikah dan dia memutuskan untuk nggak nikah lagi karena supaya tidak mendapatkan pasangan yang seperti itu lagi. Salah nggak Pak Ustadz? Begini, kalau dia trauma berarti dia dendam dengan persoalannya. Kalau dia pisah dengan pasangannya, dia tidak tahu kenapa dia pisah dengan pasangannya. Kan sejak awal tadi saya sudah cerita, kenapa dia pisah. Bisa aja dia itu dengan orang tuanya bentrok, paham? Atau bisa aja orang itu dia tidak emosional, tidak bentrok, bisa, tapi oleh orang tuanya dibangga-banggain. Jadi apa yang dilakukan anaknya itu selalu baik, berhasil nyenengin orang tua, dia bangga terus. Nah di titik itu orang tuanya dibalik sama Allah Ta'ala, akhirnya pisah di titik itu. Lah kan anaknya juga nggak ngerti kenapa pisahnya, padahal dia juga kalau dipikir-pikir, iya ya sejak dulu saya dibanggain sama orang tua saya. Nah itu kan ujian ya. Pisahnya anaknya itu menguji orang tuanya. Kan nggak pernah tahu sebenarnya itu. Kalau mamanya dibalik dengan kalimat yang agak tegas, man, pisahnya kenapa? Bukan salah saya, bodoh, berarti Allah yang salah ya, kan gitu. Padahal Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, siapa yang salah terus? Setan yang salah. Kan nggak ada cerita. Setan itu hanya ngembusin cerita yang tidak enak bagi orang yang benar. Tapi kalau setan itu bagi orang yang tidak benar, enak itu. Benar ya tuh ya? Benar. Loh benar. Dia penyintas jadi tahu. Jadi kalau sesuatu dia itu biasa tidak baik, diimbusin setan, enak. Enak loh, beneran loh ya. Oh, iya. Tugasnya setan kan menggoda ya. Yang dikasih setan enak kan gitu ya. Paham maksudnya? Paham, Intan. Nah, orang itu tidak boleh dia merasa trauma. Itu namanya putus asa. Di dalam Islam itu dilarang. Ya, wala tayasu. Jadi dilarang kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Nah, itu tidak boleh, itu putus asa namanya. Jadi boleh ikhtiar. Yang namanya ikhtiar di jalan Allah
tiap waktu atau tiap saatnya itu akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu aktivitas baik untuk menuju ke depannya baik, niatnya karena Allah, insya Allah itu dinilai baik oleh Allah. Paham? Hasil kan terserah Allah lah, kan udah tahu sekarang. Kenapa belum diapa-apain kok sudah trauma? Kan lucu ya. Kan seperti itu ya, nggak boleh kita seorang muslim seperti itu, tidak boleh. Berarti menikah itu, maaf Pak Ustadz, menikah itu wajib. Kalau bagi wanita kan memilih akhirnya. Jadi kalau dibilang wajib, bisa aja wajib kalau punya keinginan menikah. Kalau mamanya nggak punya keinginan menikah, lah jangan dulu, nanti dulu. Kenapa jangan dulu? Tiba-tiba datang laki-laki yang ganteng, soleh, punya harta lumayan, bilang kamu mau nikah sama saya, mau kan jadi munafik gitu namanya. Iya tuh ya. Iya. Nah ini pura-pura lama dia. Mikir yang mana nih jawabannya banyak. Gitu, makanya jangan titik itu, ngerti nggak? Jadi bukan berarti boleh tidak boleh, nanti dulu. Yang penting ikhtiar. Saya disuruh jawab boleh enggak? Loh, kan ikhtiar karena pengen nggak? Ya pengen, ya ikhtiar. Kan pengen punya uang nggak ikhtiar, ya suruh boleh nggak saya punya uang banyak? Loh kalau punya uang banyak terserah Allah, tapi boleh nggak saya punya uang? Oh boleh. Persoalan banyak atau tidak kan nggak tahu saya, betul nggak sih? Iya, jangan merasa trauma ya, enggak. Makanya diperbaiki perilaku kita, akhlak kita, ibadah kita diperbaiki. Akhlak yang baik itu juga ibadah. Akhlak yang baik itu juga ibadah. Umpamanya Mbak Intan nih, umpamanya dulu kalau diomongin sesuatu nggak cocok dengan orang tua langsung ngeyel-yelan, itu di titik itu dosa. Tapi pada saat Mbak Intan sekarang paham diomongin sama orang tua, diem, nunduk, kemudian bertabih. Nah itulah yang terbaik. Itu menjadi amal soleh. Paham? Nah di titik itulah sebenarnya menjadi amal soleh terus menerus. Nah di amal soleh ini kan nanti ada kepingin punya nikah lagi, kepingin ini, kepingin ini. Di situ akan ditulis oleh Allah Ta'ala keinginan yang baik. Paham ya? Keinginan yang baik itu nanti akan dicarikan oleh Allah Ta'ala. Pengen nikah, pengen ketemu sama laki-laki yang baik, yang soleh, ibarat yang soleh, kemudian yang ya lumayan punya harta, ya kalau diajak kondangan nggak malu-maluin, boleh lah doa gitu. Amin. Sekarang amin. Gimana ini? Jadi intinya boleh berikhtiar, silahkan. Intinya adalah tetap masih ada kesempatan. Umurnya berapa umurnya? Saya 30 persis. Iya. Lu tuh gimana tuh? Biasa aja. Kamu di sini jawab biasa. Saya juga punya problematika. Jadi boleh ikhtiar, silahkan, jangan putus asa. Karena kita tidak tahu takdir ke depan kita itu nggak tahu. Jadi silahkan, kalau masih punya keinginan silahkan. Cuma jangan menggebu, keinginan menggebu ini itu, blong jengkel. Biasa saja, punya keinginan ada di sini, tahu. Sambil senyum-senyum sama Allah ya doalah ringan-ringan, ya Allah. Berikan aku jodoh laki-laki yang seiman, yang sekufu, yang soleh, bertanggung jawab dunia dan akhirat untuk diriku ya Allah, amin. Puji Allah. Boleh, itu kan punya keinginan tidak menggebu tapi diserahin pada Allah Ta'ala, seperti itu. Sehari-hari maunya pengen ada ikhtiar, silahkan, tapi ikhtiarnya yang baik-baik ya, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ilmu dan penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa kita pahami, dan kalau ada yang sama problematikanya dengan Mbak Farah dan Mbak Intan bisa menjadi acuan ke depan bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.